Halo, selamat malam pemirsa. Komisi 12 DPR RI mengkritik keras kebijakan Kementerian SDM yang mendadak membatasi distribusi LPG 3 kg. Di sisi lain, Barreskrim Polri telah meningkatkan status perkara dugaan pemalsuan dokumen pagar laut di Tangerang ke tahapan penyidikan. Bersama saya, Kevin Pakan, Anda menyaksikan Sido Prime selengkapnya. Luar biasa. Ini zaman tambah susah. Tambah susah. Bukannya makmur, tambah susah. Tambah susah. Semua susah, semuanya susah. Benar ya, Pak? Iya, tambah susah. Ini semua ngantri. Tambah susah. Tambah susah, Pak, ya? Tambah susah, bener kan? Bener. Masalahnya nggak susah, Pak. Aduh. Bapak Presiden, Bapak Presiden. Bapak Prabowo nih, bikin susah orang nih. Pemirsa, antrean panjang beli gas LPG 3 kg dan jarak yang jauh melahirkan tragedi jatuhnya korban jiwa. Seorang ibu di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten meninggal dunia karena kelelahan usai antre gas. Korban bolak-balik ke rumah mengambil KTP demi membeli 2 tabung gas melon. Seorang warga Pamulang, Tangerang Selatan, Banten meninggal setelah berjalan cukup jauh untuk membeli gas LPG 3 kg. Tempat pangkalan gas itu berjarak 500 meter dari rumah Yoni, nenek berusia 62 tahun untuk kebutuhannya berdagang nasi uduk. Berharap dapat membeli 2 tabung gas, Yoni sempat pulang ke rumah karena tidak membawa KTP dan kembali ke pangkalan gas. Usai mendapatkan tabung gas, korban mendadak lemas dan dijemput menantunya memakai sepeda motor. Sesampainya di rumah, Yoni yang tidak sadarkan diri dibawa ke rumah sakit. Tim medis di rumah sakit menyatakan korban meninggal. Itu nenek, emaknya Robi, itu jatuh katanya. Tapi bukan jatuh katanya, cuma duduk istirahat. Dijemputlah sama mantunya, tapi sampai di rumah langsung pingsan. Bahwa udah dapat tabung gas, udah dapat. Terus dia bilang Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar. Tapi saya tanya udah nggak nyaut. Untuk mengantisipasi peristiwa serupa, pemerintah Kota Tangerang Selatan sedang merancang upaya pencegahan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Ini mudah-mudahan ke depan menjadi perhatian bagi kita semua. Insya Allah ada jalan keluar gitu. Bagaimana maksud ya pemerintah pasti tujuannya baik ya, bagaimana pengendalian harga dan lain sebagainya. Tapi kita di lapangan bersama-sama, kami pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama dengan kepolisian dan TNI bersama-sama mengawal kebijakan ini supaya semuanya berjalan dengan aman, lancar dan juga tertib. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan permohonan maaf atas meninggalnya Yoni setelah kesusahan mencari gas LPG 3 kg. Bahlil menegaskan pembatasan penjualan gas melon itu pada pangkalan resmi untuk penataan dan perbaikan distribusi agar subsidi tepat sasaran. Menyadari dampaknya terhadap akses masyarakat, pemerintah memutuskan untuk mengubah kebijakan dengan menaikkan status pengecer menjadi sub pangkalan. Saya, kalau memang itu ada, tadi kan saya baca banyak berita juga, kita membaca banyak berita, katanya ada yang begitu, ada berita juga yang nggak sesuai dengan itu. Ya kami pemerintah pertama memohon maaf kalau itu terjadi. Karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Yang kedua adalah kita melakukan perbaikan. Apa yang kita lakukan pagi ini dari masa pagi ini sebagai respon untuk kita ingin rakyat kita mendapat LPG dengan baik dan gampang. Ya, oke. Peristiwa yang menimpa Yoni seharusnya menjadi pelajaran yang berharga bagi pemerintah. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan agar lebih tepat sasaran dan efisiensi akan berdampak lebih meluas jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut. Termasuk membuat pemetaan distribusi dari jangkauan masyarakat.
Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke kantor Presiden di Komplek Istana Negara. Bahlil mengaku mendapatkan perintah untuk menjadikan pengecer gas 3 kg menjadi sub pangkalan. Itu paham Pak, maksudnya niatan pemerintah itu bahwa untuk... Bahlil mengaku mendapatkan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera menaikkan status pengecer LPG menjadi sub pangkalan. Kedepannya sub pangkalan tersebut akan diverifikasi agar subsidi yang diberikan pemerintah tepat sasaran. Bahlil mengaku kebijakan sebelumnya ada kelemahan terkait jarak. Namun tujuan utamanya agar harga gas 3 kg terjangkau dan tak lagi dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk meraup keuntungan. Apakah benar Pak sebelumnya belum lapor ke Pak Prabowo Pak mengenai kebijakan ini Pak? Sejak tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Sebelumnya pemirsa, saat meninjau pangkalan gas LPG 3 kg di Tangerang, Banten, Menteri SDM Bahlil Lahadalia disemprot warga yang kesal karena LPG 3 kg langka. Warga yang bernama Effendi ini mengaku sudah 2 minggu tidak mendapatkan gas LPG. Merespon protes warga tersebut, Bahlil bersikap tenang dan tetap mendengar keluhan warga. Kenapa? Enggak. Kami sudah hampir 2 minggu kesulitan cari gas. Kami dari kemarin ngantri. Sudah tidak kenal ke pejabat. Etikanya tidak ada. Ya? Gak bisa dibenarkan ke pejabat. Ya? Bukan memihak ke rakyat. Ya? Coba lihat segini ngantri. Kenapa mempersulit rakyat sendiri? Kenapa mempersulit rakyat sendiri? Bapak seperti apa? Bapak seperti apa maunya? Kami sudah melakukan adab. Adab kami sudah keluarkan. Etika kami sudah keluarkan. Kenapa tidak pejabatnya tidak memikirkan rakyatnya? Lagi Bang. Tolong lepas Pak. Kalau gagal selesaikan gas. Kalau gagal selesaikan gas. Jangan bang. Sorry. Oke. Kita mau kalau negara tidak memikirkan rakyat, kami akan berbuat. Ini masyarakat buset. Kami menghormati negara kami. Ya. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak. Jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Oke. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan Kak. Langkah dari distributor sampai ke pengecer, sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Ya. Kami butuh, dapur kami harus ngebul. Ya. Kami jualan harus jalan. Ya. Dan jangan dimiskinkan kami. Enggak. Jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan. Betul, ke industri. Betul. Ada nanti harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu kita lakukan penataan. Mulai hari ini, Bapak mau jualan nggak apa-apa, karena
dari pengencer sekarang kita aktifkan menjadi sub daripada pangkalan supaya lebih dekat dengan bapak-bapak dengan harga tetap 19.000 atau maksimal 20.000 supaya bisa negara kontrol agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan LPG subsidi. Oke, saya pakai akal sehat Pak ya. Saya pakai akal sehat. Kalau memang ada yang nakal, menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak punya senjata, Bapak punya alat untuk bertindak. Ya. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami suruh jadi sub, ya, persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Ya, saya udah salah satu KTP. KTP adalah privasi. Ya, udah. Bapak, ya. Bapak, saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri. Ya. Yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita ingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan. Oke? Ya. Saya sekarang lagi masak Pak. Saya tinggal demi gas. Iya. Kita layani Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya. Udah ya. Yang penting ya, itu, akal sehat kami berjalan, Pak. Udah ya, Pak ya. Sebelumnya pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia dicecar anggota Komisi 12 DPR RI terkait kebijakan baru pemerintah yang melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Kebijakan tersebut dinilai membuat warga kesulitan mendapatkan gas melon hingga menyusahkan rakyat kecil. Menyangkut dengan LPG, kami sebenarnya bermaksud untuk bagaimana melakukan penataan aja. Tidak ada maksud lain. Tapi kalau Bapak Ibu setuju untuk tidak kita lakukan penataan, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau Bapak setuju untuk tidak usah melakukan penataan dengan pola yang seperti ini, nggak apa-apa, kita nggak usah tata, kita jalan aja apa adanya. Kita setuju nggak? Kalau setuju, sepakati. Kalau nggak apa-apa, saya akan sampai kepada Presiden. Tadi PDI Perjuangan sudah setuju, Pak. Gimana? PDI Perjuangan sudah setuju. Tinggal Bapak tanya sama fraksi yang lain. Nggak, artinya, saya mau sampaikan ini beban berat juga. Tapi ini adalah keberanian kita untuk membuat keputusan. Tidak ada barang atau sesuatu yang kita memperbaiki yang tidak seharusnya itu mulus. Pasti ada dinamika. Tapi dinamika ini pilihannya kita mau memperbaiki atau tidak. Risikonya ada. Dan yakinlah, insya Allah apa yang kita lakukan ini untuk kebaikan. Karena apa? Ini barang nggak ada yang langka, semua stok ada. Stok LPG untuk 3 bulan ke depan itu lengkap ada. Cuman distribusinya saja yang sekarang dari pengencer, saudara-saudara saya pengencer ini penting. Saya setuju sama teman-teman bahwa mereka ini juga butuh lapangan pekerjaan. Setuju saya. Saya pernah jadi pengusaha UMKM kok, pernah jual kue saya. Saya nggak pingin juga mereka itu susah. Tapi saya juga tidak pingin mereka di apa ya? Ya kira-kira ada unsur-unsur lain lah. Akibat mungkin juga mohon maaf mereka tidak teliti. Bapak Ibu kan sudah tahu bahwa terjadi oplosan banyak-banyak. Ini kalau kita biarkan uang 87 triliun ini nyampe. Itu aja kalau saya. Izin Ketua. Ya, silakan. Jadi ini terjadi subordinasi antara Kementerian SDM kan. Jadi saya pikir setiap Kementerian SDM juga harus dalam mengeluarkan kebijakan berkoordinasi juga dong dengan eksekutornya yaitu Pertamina. Pertamina kan penugasan. Ini anggaran subsidi ini melekat di SDM. Jadi ada hal-hal semacam ini. Jadi kasihan juga ntar Pertaminanya yang salah. Seolah-olah Pertamina yang merusak rantai pasok terhadap masyarakat. Jadi ini tolong Pak Menteri, bukan karena Pak Simon separtai dengan saya, tapi saya harus bela juga. Jangan juga kebijakan Menteri SDM tanpa koordinasi diberitahukan, sama kayak tadi kan.
ternyata Pertamina membantah kan. Terkait juga pengecer juga yang digebukin Pertamina kan. Di lapangan seolah-olah Pertamina yang salah kan ketika ada kelangkaan, padahal ininya apa, LPG-nya ada gitu loh. Jadi saya pikir ke depan ini Dirjen Migas baru, tolonglah regulator dan eksekutor itu saling berkoordinasi gitu loh. Jangan jalan masing-masing. Itulah butuhnya kita koordinasi antar sesama itu. Pimpinan, saya boleh lanjutkan dulu pimpinan? Ya, silakan Pak. Baik, itu sekedar penjelasan tambahan. Kami dengan Pertamina selalu koordinasi, nggak ada yang tidak dikoordinasikan. Semuanya berjalan baik, bahkan saya sama Pak Simon ini hampir tiap hari kita ngobrol. Pak Rifa itu dengan dirjen saya ngobrol terus sampai saya mau kesini aja masih telepon Pak Rifa. Jadi Pak Bambang, insya Allah semua ini dalam kerangka yang baik. Sebenarnya di antara kami koordinasinya bagus. Contoh menyangkut dengan 3 kg. Memang Pertamina nggak pernah mengeluarkan. Itu 2018. Tapi ini kan di seolah-olah bahwa ada. Nah jawabannya seperti apa teman Bapak Ibu semua udah tahu. Bahwa memang ada yang tidak nyaman ketika kita mau tertibkan proses untuk pendistribusian daripada pengencer. Tapi kita sayangi, kita hormati pengencer dan pasti kita akan memberikan yang terbaik untuk rakyat kita. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto mengkritik keras kebijakan Kementerian SDM yang mendadak membatasi distribusi LPG 3 kg. Subsidi LPG di APBN itu adalah 87 triliun, termasuk besar di antara subsidi energi yang berjumlah 203 triliun di APBN tahun 2025. Ketika Pak Prabowo ini akan juga mengetatkan berbagai aspek, maka dicari jalan, salah satunya subsidi harus tepat sasaran. Hanya saja, nah inilah hanya sajanya itu. Itu kebijakan yang diambil dengan sangat mendadak, tidak melalui exercise lapangan, tidak melalui uji coba lapangan, tiba-tiba mata rantai dipotong di paling ujung, yakni pengecer. Di mana kita mengandaikan orang mau beli beras yang biasanya ada di warung, ada di tempat, harus beli di gilingan padi, yakni di tingkat bukan pangkalan. Sedangkan kita tahu pangkalan itu adanya di mana? Ada di kecamatan-kecamatan. Kan begitu? Maka pengecer itu adalah mata rantai terakhir dari distribusi. Dipotong sedemikian rupa cepat tanpa melalui persiapan yang lain, maka terjadilah kekacauan sehingga masyarakat yang memerlukan LPG 3 kg itu lantas menyerbu pangkalan. Dengan kemampuan pangkalan dalam konteks melayani mungkin pastinya tidak sempurna, sehingga terjadi panik buying, sehingga kesannya adalah LPG 3 kg hilang di pasaran. Sedangkan secara volume sebetulnya tetap. Tetapi sekali lagi mekanisme yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM secara mendadak itulah yang mengakibatkan panik buying, sehingga terjadilah antri panjang betul karena tadi mata rantai terakhir dipotong dengan mendadak tanpa menggantikan infrastruktur atau mata rantai lain. Dan akhirnya dikoreksi kebijakan itu atas perintah Presiden, maka tetap dibuka mata rantai terakhir itu pengecer, hanya diformalkan fungsinya menjadi sub pangkalan, di mana nanti akan mengidentifikasi bahwa barang subsidi ini harus sampai by name by dress. Kenapa lagi-lagi ini dialamatkan atau yang berhak membeli LPG 3 kg itu hanya orang tidak mampu dan UMKM. Itulah fungsi nanti sub pangkalan, itulah yang mengidentifikasi sekaligus pembelinya. Jadi kita terima kasih bahwa telah dipulihkan kembali oleh pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo, sehingga sesuatu yang haru biru dalam utamanya 3 hari terakhir ini insya Allah mudah-mudahan sudah kembali normal. Sekali lagi kritik kita kepada Kementerian ESDM selaku regulator dan juga pembuat kebijakan agar hati-hati menyangkut hajat hidup orang banyak. Menanggapi keresahan masyarakat akibat polemik gas 3 kg, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer dapat melanjutkan penjualan seperti biasa.
kemudian menerapkan lagi pengecer bisa menjual LPG 3. Instruksi dari Presiden ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menjelaskan bahwa larangan pengecer menjual LPG 3 kg bukanlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Usai mencermati kesulitan dan antrean yang dialami warga di sejumlah daerah, Presiden akhirnya memutuskan agar tabung bersubsidi itu kembali dijual di tingkat pengecer. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja demikian. Stok tidak langka, stok ada. Stok terkonfirmasi tidak langka. Nah justru itu makanya nanti ini regulasinya lagi diatur. Nah supaya kemudian nyampe ke masyarakat itu harganya tidak mahal. Sementara itu Direktur Utama Pertamina memastikan para pengecer mulai sekarang bisa menjual LPG 3 kg secara merata. Pertamina mencatat sebanyak 370.000 pengecer telah otomatis terdaftar menjadi subpangkalan. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri memastikan pemerintah memperbolehkan pengecer bisa kembali menjual LPG 3 kg. Sebanyak 370.000 pengecer akan ditunjuk menjadi subpangkalan. Nantinya Pertamina dan Kementerian ESDM akan membekali para subpangkalan dengan aplikasi yang tidak dikenakan biaya. Fungsi aplikasi yakni agar pemerintah tetap bisa mengontrol harga LPG 3 kg. Pemerintah dan Pertamina menegaskan distribusi LPG 3 kg akan kembali berjalan normal mulai hari ini. Data dari pengecer yang kurang lebih 370-an ribu itu kan sudah terdaftar. Nah, otomatis kemarin kami sudah kategorinya sudah kami rubah menjadi subpangkalan. Jadi hari ini seperti arahan Pak Menteri sudah bisa seperti biasa bisa membeli langsung dari pangkalan. Antrean panjang warga untuk mendapatkan LPG 3 kg di sejumlah daerah mengakibatkan kondisi sosial yang bisa mempengaruhi perekonomian masyarakat. Kementerian Sosial menilai pembatasan pembelian gas LPG harus lebih tepat sasaran agar masyarakat tidak kesulitan. Gus Ipul menyebut aturan tersebut difokuskan terhadap penerima manfaat agar tepat sasaran. Mensos menegaskan penyaluran lewat sub-penyalur resmi yang diberlakukan pemerintah bertujuan untuk meminimalisir penyelewengan dan agar tepat sasaran ke penerima manfaat. Mensos berharap keputusan Presiden yang kembali mengizinkan pengecer bisa menjual LPG 3 kg tidak terjadi lagi. Tentu penerima manfaat itu ya pengguna itu mendapatkan harga yang paling murah kan gitu toh. Jadi cuma itu aja bahwa kemudian ada ide dasarnya adalah itu gitu. Bahwa nanti di lapangan seperti apa ya nanti kita lihat perkembangannya. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Ya bisa jadi pada saatnya ya. Pada saatnya semua dialihkan langsung ke penerima manfaat gitu. Tidak lagi lewat-lewat yang lain. Ini kan resikonya kalau lewat-lewat itu kan ada ya, itu resikonya kalau lewat-lewat itu tidak langsung itu. Sementara itu Satgas Pangan Polri mengungkapkan penurunan stok menjadi salah satu penyebab kelangkaan LPG 3 kg. Memang kita temukan sejak ada surat edaran terkait masalah perubahan pendistribusian. Ya kan? Yang dulu masih ada pengecer-pengecer, saat ini langsung oleh agen-agen atau subpenyalur. Ya. Itu yang pertama, sehingga yang tadinya bisa dipecah satu pangkalan itu menjadi beberapa agen penyalur atau pengecer. Ya. Saat ini fokus di satu tempat, sehingga terjadi antrian. Ya kan, di beberapa tempat ada terjadi antrian. Kemudian ada persyaratan khusus untuk bisa mendapatkan LPG tersebut. Ya, harus menggunakan KTP, harus mendaftar ke OSS, dan itu menjadi persyaratan utama. Kemudian selain itu juga terjadi penurunan suplai ke agen atau ke pangkalan.
Ya, yang tadinya per hari itu 280 kaleng gas LPG 3 kilo, saat ini hanya 130 per hari. Ini hasil pengecekan kita ya, belum ke wilayah lain. Nah, kita sudah instruksikan kepada jajaran kita di Satgasda untuk segera turun ke lapangan, melakukan pengawasan, pengecekan terkait masalah stoknya dan distribusi. Apakah sama dengan yang kita lakukan ini? Hasilnya nanti akan dikompilir, dilaporkan kami, dan kami akan laporkan kepada pimpinan. Ada beberapa tempat di Jabodetabek kita lakukan pengecekan. Jawa, Jakarta saja. Ya, Jabodetabek. Itu ada indikatif penimbunan? Belum ada? Oh, tidak ada. Memang ada kekurangan penurunan stok supply-nya. Itu sementara, dan saat ini kita komunikasikan dengan Dirjen Migas. Tim kami sedang komunikasi di sana, nanti kita tunggu hasilnya seperti apa. Kita tetap melakukan pengawasan, dan kalau ada yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran, melanggar aturan yang ditetapkan pemerintah, tentunya ada sanksi. Yang utama ya kita melalui kementerian yang terkait ya, dari Dirjen Migas mungkin akan melakukan pencabutan izinnya. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan potongan dialog dengan YLKI dan juga juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan terkait dengan kebijakan distribusi gas melon. Ya, pertama spirit untuk penertiban dalam arti agar subsidi tepat sasaran itu saya kira hal yang bisa dimengerti ya, karena kan subsidi kan memang untuk kelompok tertentu sebenarnya, bukan untuk semua orang ya. Tetapi kita melihat bahwa upaya transformasinya terlalu cepat ya, dengan proses waktu yang pendek, sehingga tentu menimbulkan satu shock behavior dan shock culture bagi masyarakat yang sudah terbiasa membeli di pekeder dan kemudian dipindah dengan ke pangkalan yang jaraknya cukup jauh. Sedangkan infrastruktur untuk menuju ke sana juga tentu perlu effort yang tinggi bagi konsumen atau masyarakat dalam mendapatkan LPG 3 kg itu. Jadi saya kira ini menurut saya spirit untuk subsidi tepat sasarannya kita mengerti, tetapi kemudian tidak bisa serta-merta dalam mengubah tradisi yang sudah begitu puluhan tahun terjadi dalam waktu 1-2 hari saja atau 1-2 bulan. Jadi perlu masa transisi yang betul-betul disosialisasikan ke masyarakat, dipersiapkan dengan matang sehingga tidak menimbulkan